Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih membahas seputar hadis yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan daripada prinsip tauhid. Disebutkan di situ hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Jaminan bagi seseorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, serta kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, dan bersaksi bahwasanya surga dan neraka benar adanya, maka dijamin masuk ke dalam surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertauhid, yaitu dijamin masuk ke dalam surga. Telah kita baca keterangan singkat dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang kandungan hadis ini, walhamdulillah. Tinggal fawaid yang bisa digali daripada hadis ini. Beliau mengatakan, qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah yang bisa digali dari hadis ini. Yang pertama, yustafadu minhu fadilatu tauhidillah wa anna Allaha yukaffiru bihi dzunub. Keutamaan tauhid dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dengan sebab tauhid. Ini faedah yang pertama. Hadis ini menjelaskan akan keutamaan tauhid dan itu sangat jelas. Hadis ini memberikan jaminan bagi orang-orang yang bertauhid, meyakini prinsip-prinsip tauhid, meyakini rukun-rukun tauhid, menyempurnakan tauhid pada dirinya dan amalannya, dijamin akan masuk ke dalam surga. Dan juga hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dengan sebab tauhid. Karena pada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Yani kalau seandainya dia mati dalam keadaan masih menyisakan dosa, masih memiliki dosa, namun dia mati di atas tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tentunya ini semua tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka akan diampuni. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya terlebih dahulu, maka Allah akan menyiksanya sesuai dengan dosanya. Kemudian ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum, orang yang mati di atas tauhid, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Baik itu dengan cara langsung, dengan mengampuni semua dosanya, atau masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk menebus dosanya, kemudian ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, si'atu fadlillahi wa rahmatihi bi'ibadih. Luasnya keutamaan Allah dan rahmat Allah atas hamba-hambanya. Itu sangat jelas dan nampak dari kandungan hadis ini, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang bertauhid dijamin masuk ke dalam surga. Meskipun dia mati menyisakan dosa, mati dalam keadaan masih memiliki dosa, tapi kalau dia mati di atas tauhid, maka sebagai bentuk rahmat dan keutamaan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Faedah yang ketiga, yustafadu min qawlihi fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh,
ma'rifatu malil anbiya minal haqq wa khassatan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bila ifratin wala tafrid. Faedah yang ketiga diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh. Yakni meyakini bahwasanya Nabi adalah hamba dan utusan Allah. Di sini menunjukkan faedah mengenal hak para nabi dan kedudukan mereka. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya ifrat, melebihi batas, ghulu, tidak pula tafrid, kurang dalam menyikapi hak mereka. Ini faedah yang ketiga. Jadi faedah yang ketiga menjelaskan tentang wajibnya kita untuk memposisikan para nabi sebagaimana hak mereka. Bagaimana hak mereka? Hak mereka terangkum dalam dua kalimat, yaitu mereka adalah Abdullah dan Rasuluh. Mereka adalah hamba Allah dan utusannya. Ini adalah prinsip yang benar dalam mensikapi semua para nabi dan para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW. Meyakini beliau adalah hamba Allah dan meyakini beliau adalah utusan Allah. Keyakinan kita bahwa beliau adalah hamba Allah ini untuk menjaga kita dari prinsip ifrat, prinsip ghulu, melebih-lebihkan kedudukan beliau sampai pada tingkat yang beliau tidak pantas untuk mendapatkannya, yaitu tingkat uluhiyah, disembah selain Allah. Ketika kita meyakini bahwasanya beliau adalah hamba Allah, maka akan terputus rantai ghulu, akan terputus prinsip ghulu pada diri beliau. Kita akan meyakini beliau adalah hamba Allah, dan yang namanya hamba tidak layak untuk disembah, tidak boleh untuk disembah dan diibadai. Beliau adalah hamba layaknya hamba-hamba yang lain, dari sisi tidak boleh diagungkan, menandingi Allah atau melebihinya. Kemudian yang kedua, prinsip kita adalah Rasulullah, mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip ini memutus keyakinan tafrid, yakni keyakinan taksir, kurang dalam mensikapi haknya Nabi. Beliau satu sisi memang hamba Allah, tidak boleh disembah, tapi sisi yang lain beliau memiliki keistimewaan dan keutamaan di atas yang lain, yaitu Allah memilih beliau sebagai utusannya, sebagai nabinya. Maka kita tidak boleh mengentengkan dan menyia-nyiakan hak beliau. Kita harus menghormati beliau, mencintai beliau, mengikuti beliau, dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam semua tindak tanduk kita dan amalan kita. Ini prinsip yang benar dan itulah hak para nabi. Mereka adalah hamba Allah, tidak boleh disembah. Dan mereka adalah utusan Allah, tidak boleh didustakan, tidak boleh kurang dalam mendudukkan posisi mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terdapat bantahan terhadap dua millah, terhadap dua penganut agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, mereka membenci nabi-nabi mereka, hanya memilih nabi yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang dibenci dibunuh, diusir. Ini menyalahi prinsip Rasulullah, tidak menjalankan prinsip bahwasanya para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh untuk diusik kehormatannya, harus dicintai, diimani risalahnya. Tindakan orang Yahudi menyalahi prinsip ini. Dan juga membantah penganut agama Nasrani, di mana mereka mengagungkan sebagian nabi sama seperti kedudukan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai mereka mengatakan Isa adalah ibnullah, putra Allah. Sesekali mereka mengatakan huwallah, Isa adalah Allah. Sesekali mereka mengatakan thalithu thalathah, satu dari tiga Tuhan, dan lain sebagainya. Prinsip mereka menyalahi prinsip abduhu, yakni menyalahi prinsip bahwasanya mereka semua adalah hamba Allah
tidak boleh disembah, tidak boleh diagungkan, menyetarai Allah Subhanahu wa taala. Tindakan orang Nasrani menyalahi prinsip ini. Maka prinsip yang tepat, dan itu adalah hak para nabi dan para rasul, adalah meyakini mereka semua adalah hamba Allah, tidak layak untuk disembah. Namun satu sisi yang lain, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk menghormati, mencintai, mengimani apa yang mereka bawa. Kemudian faedah yang keempat, annal usata minal muwahhidin la yukhalladuna fil nar. Hamba yang bertauhid dan mati dalam keadaan maksiat tidak kekal di neraka. Hamba yang bertauhid dan mati di atas maksiat tidak kekal di neraka, selama kemaksiatan itu bukan berupa syirik besar atau kekufuran. Thayyib, ini faedah yang keempat. Jadi pada hadis yang telah kita baca menunjukkan kepada kita bahwasanya hamba yang bertauhid itu dijamin masuk ke dalam surga, tidak akan kekal di dalam neraka kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka. Jaminan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Meskipun dia mati di atas maksiat, di atas dosa, tapi kalau dia tetap menjaga tauhidnya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka, itu karena untuk menebus dosa-dosanya, bukan karena dia akan kekal di dalamnya. Untuk menebus dosanya, setelah tertebus dengan siksa neraka, maka dia akan dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah ini sebagai bentuk bantahan terhadap kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij mereka berprinsip bahwasanya orang-orang yang bertauhid kemudian mati atau melakukan dosa besar, maka mereka dihukumi kafir di dunia dan di akhirat dan dinyatakan kekal di neraka. Itu prinsip Khawarij. Dan ini prinsip yang salah. Menyalahi aturan Allah dan menyalahi dalil. Dan juga sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mereka punya prinsip, orang yang bertauhid dan melakukan dosa besar, maka di dunia tidak dihukumi muslim, tidak dihukumi kafir. Tapi manzilah bainal manzilatain. Dia memiliki status di antara dua status. Muslim enggak, kafir juga enggak. Ya. Tapi ketika nanti di akhirat, mereka kekal di dalam neraka. Itu prinsipnya orang Mu'tazilah. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang salah. Dibantah oleh hadis ini. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, adakhalahallahul jannah ala ma kana minal amal. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Meskipun dia mati di atas dosa besar sekalipun, kalau dia mati di atas tauhid, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga dan tidak kekal di dalam neraka. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, wujubul imani bil jannati wan nar. Kewajiban untuk beriman terhadap surga dan neraka. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya surga dan neraka itu makhlukatani, sudah diciptakan sekarang. La tafniyan, tidak akan fana, tidak akan hancur. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada penduduknya. Masing-masing kita sudah ditentukan bagaimana tempat duduknya nanti di akhirat, apakah di surga wa nasallallahu jannatal firdaus Allahumma amin, ataukah di neraka wa'iyadzubillahi minan nar. Pada hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban untuk beriman terhadap surga dan neraka, dan Allah serta Rasulnya memberikan jaminan bagi siapa saja yang meyakini dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang surga dan neraka, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Ini adalah 5 faedah yang bisa dipetik dan bisa digali dari hadis yang kedua ini. Alhamdulillah. Kemudian masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah al-hadits ats-tsalits. Hadis yang ketiga. Haqqullahi 'alal 'ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang haknya Allah dan kewajiban hamba. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridai beliau,
Qala, beliau pernah berkata, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dulu aku pernah membonceng di atas keledai bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala li, kemudian Rasul bertanya kepadaku, Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa haknya Allah yang menjadi tanggung jawab hamba dan apa haknya hamba yang menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Qultu, saya berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya tidak tahu Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Itu haknya Allah dan merupakan tanggung jawab dan kewajiban hamba. Hamba wajib untuk mengibadahi Allah, hamba wajib untuk mengesahkan Allah, hamba wajib untuk menunggalkan Allah, hamba wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadahnya sekecil apapun dan tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba sebagai bentuk jaminan dari Allah, Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini haknya hamba dan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut bertauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari siksanya. Qultu, maka aku, kata sahabat Mu'ad, berkata, Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan berita ini kepada manusia? Qala la tubashiruhum fayattakilu. Rasul mengatakan, kamu jangan ngasih tahu orang lain, khawatir mereka bersandar pada hadis ini. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ini sangat jelas karena fidana azakumullah menjelaskan tentang bagaimanakah hak Allah dan kewajiban hamba. Haknya Allah adalah disembah, diibadahi, diesakan, ditunggalkan dalam segala bentuk ibadah kepadanya. Dan haknya hamba, mereka layak untuk diselamatkan dari siksa neraka ketika mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Jaminan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Kemudian penulis hafizahullah mulai membahas satu persatu kandungan hadis ini. Arawil hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Huwa Mu'ad bin Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji. Sahabat yang meriwayatkannya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Abu Abdurrahman, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal. Min a'yanis sahabah, termasuk dari sahabat yang dijadikan sebagai rujukan. Syahida Badran wa ma ba'daha, beliau mengikuti perang Badar dan yang setelahnya. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Beliau dijadikan rujukan dalam semua bidang ilmu, dalam pembahasan hukum dan pembahasan seputar Al-Qur'an. Mata sanata thaman asyrata bisyam fi ta'un Amwas. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriyah di negeri Syam karena terkena wabah ta'un Amwas. Tayyib. Ini sekilas tentang biografi sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini termasuk dari ulamanya para sahabat, termasuk pembesar para sahabat, bahkan beliau termasuk veteran perang Badar. Ya, beliau dijadikan rujukan dalam semua bidang ilmu
urusan kehakiman, urusan fatwa, dan yang lainnya, beliau menjadi rujukannya. Dan beliau meninggal karena terkena wabah ta'un Amwas radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian tafsirul mufradat, kosakata yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Yang pertama radif, rakiban khalfah. Radif yakni membonceng di belakang supir. Jadi sahabat Mu'ad membonceng di belakang Nabi di atas keledai. Rasul yang megang tali kendali, sahabat Mu'ad yang di belakangnya. Haqqullahi 'alal 'ibad, haknya Allah terhadap hamba. Huwa ma yastahiquhu 'alaihim min al-ibadati wa ta'ah. Yakni haknya Allah atas hamba-hambanya diibadahi dan ditaati. Kemudian hakul ibadi 'ala Allah, haknya hamba dan jaminan Allah. Huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Huwa ja'lu dhalika 'ala nafsihi tafaddulan wa ihsana 'ala al-muwahhidin al-mukhlisin wa laysa 'ala Allah haqqun wajibun bil aqli kama taz'amu al-mu'tazilah. Maksudnya adalah yakni Allah memberikan jaminan sebagai bentuk kenikmatan dan keutamaan darinya. Yakni Allah menjadikan dirinya memberikan keutamaan dan kebaikan kepada hamba-hamba yang bertauhid, yang ikhlas dalam tauhidnya. Dan tidak ada yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala secara akal sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi ketika Rasul mengatakan hak Allah atas hamba, yakni haknya Allah dan kewajiban hamba. Tapi ketika Rasul mengatakan hak hamba atas Allah, itu maknanya bukan kewajiban Allah. Yakni bukan kemudian Allah berkewajiban, karena tidak ada yang bisa mewajibkan Allah. Allah yang memiliki syariat. Nggak ada yang kemudian memaksa Allah dan mewajibkan Allah. Ketika dikatakan haqqullahi 'alal 'ibad atau haqqul 'ibadi 'ala Allah, haknya hamba, yakni jaminan dari Allah. Haknya hamba yaitu jaminan dari Allah. Ini berbeda dengan prinsipnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu punya prinsip mewajibkan Allah. Ya. Jadi mereka dengan lancang mengatakan Allah itu memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Menurut mereka, kewajiban Allah adalah wajib memberi pahala bagi hamba yang taat dan wajib menghukum hamba yang maksiat. Itu kewajiban Allah, kata mereka. Jadi ketika ada hamba yang zahirnya taat, zahirnya terlepas dari batinnya riya atau bagaimana terserah, yang penting zahirnya taat, kata orang Mu'tazilah, berarti Allah wajib memberinya pahala. Padahal Allah lebih tahu tentang kondisi hamba tadi. Bisa jadi dia zahirnya taat, tapi ternyata batinnya maksiat, riya. Melakukan riya, ingin dilihat ibadahnya. Maka Allah tidak akan ngasih pahala sama orang ini. Tapi kata orang Mu'tazilah, Allah wajib ngasih dia pahala. Sebaliknya, ketika ada hamba yang melakukan maksiat, mereka mengatakan Allah wajib menghukumnya. Berarti kalau seandainya Allah memaafkan hamba tadi dan tidak menghukumnya, berarti Allah salah. Berarti Allah salah. Kenapa? Tidak melakukan kewajibannya. Ini prinsip yang batil. Ini prinsip yang batil. Tidak ada yang mewajibkan Allah sama sekali. Allah berkehendak sesukanya. Allah menghukumi sesukanya. Tidak ada pertanyaan untuk Allah. Kita yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Kita yang dipertanggungjawabkan, bukan Allah yang bertanggung jawab. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada hamba, bukan berarti Allah wajib memberi hamba. Tetapi ketika Allah memberi kepada hamba, itu berarti murni keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian, afala ubashirun nas ukhbiruhum bima yasurruhum. Bolehkah aku memberi kabar gembira? Maksudnya, memberi kabar gembira agar mereka senang. Kemudian kalimat yang terakhir, yattakilu ya'tamidu. Yattakil artinya ya'tamid, yakni bersandar, bergantung. Ini
Ini beberapa kalimat yang perlu untuk dijelaskan dari hadis ini. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah menjelaskan isi dan kandungan secara umum hadis ini. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.